Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juprianto dari kelas IAT 1 dengan NIM U2019-1007. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Mufidah Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Kontemporer di kelas IAT 1. Di sini saya akan mengangkat seorang tokoh, yaitu Farid Eshaq, yang kemudian akan saya kupas tentang latar belakangnya, kemudian pemikirannya tentang Al-Quran. Yang ketiga adalah produk yang dihasilkan dari pemikiran beliau terhadap Al-Quran itu sendiri, dampak yang terjadi kepada lingkungan sekitarnya. Baik, pertama tentang biografi beliau. Beliau adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang yang berada di level rendah atau orang bawahan. Beliau lahir pada tahun 1959 di Cape Town, Windhoek, Afrika Selatan. Pada saat itu, dari sejak 1952 di Afrika Selatan sudah terjadi yang namanya politik apartheid, yaitu politik yang berpihak terhadap ras-ras tertentu. Nah, di situ posisi dari keluarga Farid Eshaq merupakan orang yang beras bawah, dan dipandang lemah oleh orang-orang, oleh politik-politik, oleh orang-orang pemerintahan yang ada di Afrika Selatan. Nah, disitulah mulai ketika Farid Eshaq beranjak pada usia yang ke-7 tahun, beliau menginginkan mengubah kehidupannya sendiri, mengubah kehidupan sekitarnya, yaitu dengan cara belajar dengan tekun. Beliau belajar di Afrika, kemudian setelah belajar di Afrika berangkat ke Inggris, yang akhirnya memberikan kombinasi tentang keilmuan mengenai politik maupun kehidupan sosial. Dan dari situ yang melatar belakangi dari kegigihan atau suatu yang muncul terhadap pemikiran yang dilakukan oleh Farid Eshaq itu sendiri, yaitu tentang keadaan sosial yang terjadi di negeri, di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya. Karena pada saat itu Afrika Selatan menggunakan yang namanya politik apartheid itu sendiri, yang menindas orang-orang bawah, orang-orang kecil. Kemudian terkait dengan pemikiran, beliau memikirkan tentang Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, sebagai solusi untuk menanggulangi yang adanya penindasan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Afrika Selatan. Dan dari situ ia berpikiran dengan Al-Quran ini bisa menjadi solusi untuk menanggulangi yang ada permasalahan yang ada di lingkungannya tersebut. Dan pada saat itu ia sebagai Muslim, ia belajar Al-Quran, ia menafsirkan Al-Quran, ia mendalami Al-Quran, yang kemudian ia menarik kesimpulan, ia menarik pemikiran bahwa Al-Quran ini adalah suatu sumber yang menjadi inspirasinya yang akan mengubah semua kehidupan yang ada di Afrika Selatan. Kemudian beliau Farid Eshaq ini dari hasil yang dilakukan dari pemikirannya ini, ia berhasil mengkonstruksikan keadaan lingkungan sosialnya, keadaan lingkungan sekitarnya. Ia berhasil menyesuaikan dengan ia berhasil mengkonstruksikan Al-Quran itu sesuai dengan keadaan lingkungannya, yang akhirnya ia berhasil untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.